Haleluya. Selamat datang dalam program Pod Christ segmen rahasia Eklesia Karangmulia. Renungan harian Eklesia. Puji Tuhan, kita bersyukur buat segala kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Saya Pendeta Tommy Tairas, saya Gembala Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Sosianim, Peminding Kota Manado. Puji Tuhan bisa bertemu dengan saudara-saudari yang ada dimanapun sudah berada. Bisa bertemu dan saat ini mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-92 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Dikatakan firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan. Musa adalah seorang pemimpin dari bangsa Israel. Dia dipakai Tuhan di saat bangsa Israel mengalami perbudakan. Dan Musa dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Banyak pergumulan, banyak masalah yang dihadapi selama dia memimpin bangsa Israel kepada tanah perjanjian. Saudara, Musa dalam ayat ini dituliskan bahwa Musa menggambarkan bahwa ada ciri-ciri untuk menjadi orang yang benar. Dikatakan firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saudara yang dikasih Tuhan, pohon korma adalah pohon yang ada tumbuh di daerah Timur Tengah sana. Ya, kita sering melihat di supermarket ataupun di mana tempat jualan buah-buahan. Tapi kalau kita lihat korma-korma yang ada di Indonesia itu berbeda dengan korma yang ada di Timur Tengah. Di Timur Tengah kormanya lebih besar dan lebih enak rasanya. Karena apa, saudara? Karena korma di Arab Saudi atau di Timur Tengah itu melalui proses yang luar biasa. Karena di daerah sana tidak ada air, susah air. Dan korma yang akan ditanam itu harus melalui proses yang luar biasa. Pertama, biji korma akan dipilih yang terbaik. Yang kedua, biji korma itu akan ditanam di lubang yang cukup dalam. Perkiraan 1 meter, dia lalu ditaruh di lubang yang dalam dan ditaruh di bawah dari lubang itu. Dan setelah itu ditaruh beban batu yang sangat besar. Supaya apa, saudara? Supaya biji korma ini tidak terbawa oleh angin badai gurun yang ada. Dan setelah itu biji korma itu akan mulai masuk ke dalam padang pasir atau pasir. Sehingga ia menemukan yang namanya oasis. Saudara yang dikasih Tuhan, Musa menggambarkan orang-orang benar itu seperti korma. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita akan banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi Musa memberikan contoh korma supaya kita tetap tertanam. Kita tertanam meskipun kita mengalami masalah, persoalan, beban berat yang begitu merintangi kehidupan kita. Kita belajar seperti biji korma. Dia tetap merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Sehingga menemukan yang namanya air. Begitu pula dalam kehidupan kita mengalami masalah, persoalan. Mari kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sampai kita menemukan air kehidupan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Korma itu semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh sampai mengangkat dari batu itu dan menyingkirkan batu itu sehingga biji korma bisa bertumbuh meskipun badai yang sangat besar, badai gurun yang sangat besar, biji korma, pohon korma ini tetap bertumbuh dan tidak akan tergoncangkan. Yang kedua dikatakan seperti pohon aras di Libanon.
Saudara dikasih Tuhan, pohon aras adalah kayu yang cukup kuat yang dipakai oleh orang-orang Israel untuk membangun bait suci. Tetapi untuk menanam atau menanam pohon dari pohon aras ini harus melalui proses yang luar biasa. Yang pertama, tunas dari pohon aras ini harus ditanam di sela-sela batu. Karena di Libanon sana tidak ada tanah yang seperti tanah yang ada di tempat kita atau di Indonesia ini. Tetapi daerah sana adalah daerah-daerah yang berbatu. Sebab itu tunas dari pohon aras itu akan ditanam di sela-sela batu. Bukan hanya itu, tunas pohon aras itu akan ditaruh batu-batu di sekitar dari tunas pohon aras itu. Sehingga semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh sampai pohon aras itu bertumbuh dan menyingkirkan setiap batu-batu yang ada di sekitar dari pohon aras itu. Saudara dikasih Tuhan, ini menggambarkan bahwa kita sebagai orang percaya akan banyak himpitan, tantangan yang cukup berat yang akan kita hadapi. Mungkin mengalami kesulitan, mungkin mengalami sakit penyakit. Tetapi ingat, di saat kita tetap setia kepada Tuhan, kita bertumbuh dalam Tuhan, kita tetap setia melayani Tuhan, kita tetap setia berdoa kepada Tuhan, kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, maka segala tantangan, maka segala persoalan, beban berat yang ada dalam kehidupan kita, itu kita dapat singkirkan karena Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Bahwa kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan, saat ini kita bersyukur. Dan mari saat ini saya mengajak bagi Bapak Ibu sekalian untuk kita belajar. Kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita mau menghadapi tantangan masalah hidup ini bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Segala pujian dan syukur bagimu Tuhan. Bapa kami hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap orang-orang yang mendengar program ini. Kami percaya Engkau melawat setiap mereka, pribadi-pribadi yang ada. Mungkin saat ini mereka mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami beban berat. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang peduli dan mengerti. Engkau Allah yang memberikan kekuatan, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar, Engkau Allah yang memberikan damai sejahtera, memberikan berkat-berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami bersyukur kalau saat ini kami bisa mendengar program podcast yang ada di GPDI Eklesia. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap kami, memberkati Bapak Gembala sampai sidang jemaat Tuhan. Engkau berkati, Engkau pakai pelayanan ini menjadi Tuhan, pelayanan yang luar biasa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya.